Kunci proses pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri. Ini tidak hanya berlaku bagi keberhasilan di bidang karir saja, melainkan juga di berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk keluarga, sosial, masyarakat, dan spiritual. Mengenal diri sendiri berarti memahami tentang dirinya sendiri, sensasinya, pikirannya, keyakinannya, nilai, dan perilaku diri sendiri tentunya. Ini tentang mengetahui apa yang dapat memotivasi diri, termasuk mengapa bangun dari tempat tidur di pagi hari dan apa yang dihargai dalam kita berhubungan sosial di dalam bermasyarakat. Pentingnya mengenal diri sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti menjadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ia lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari hidupnya, kebutuhan dari hidupnya bisa. Memeriksa diri sendiri membutuhkan kesadaran, berupa kesadaran diri dan kesadaran diri yang konstan. Selanjutnya akan membentuk cara dalam kita berinteraksi dengan orang lain dan dapat mengarahkan pada hubungan yang lebih dalam dan lebih bermanfaat. Ini juga akan membebaskan diri dari ekspektasi orang lain, memungkinkan seseorang menjadi diri sendiri yang sejatinya adalah dirinya sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, maka akan mulai belajar untuk menerima siapakah dirinya sendiri. Penerimaan diri benar-benar meliputi semua yang ada pada diri kita sendiri, bahkan keanehan, kekurangan, kelemahan dari diri kita sendiri. Kebenarannya adalah penerimaan diri sulit untuk dipraktekkan. Apalagi jika sudah terbiasa menerima hal-hal baik tentang diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang dimiliki oleh kita sendiri. Ada tips untuk mengenal diri sendiri ya. Yang pertama, dengan metode mengenal dirinya sendiri. Ada banyak metode sebenarnya untuk mengenal diri sendiri. Salah satunya yaitu dengan mengisi tentang kuesioner. Apapun bentuk metode yang dipilih, tuntutan dasarnya adalah seseorang harus jujur pada dirinya sendiri. Ambil contoh ringan contohnya ya. Banyak orang tidak jujur saat mengisi kuesioner mengenai dirinya. Terlebih lagi, bila hasil kuesioner tersebut dinilai oleh pihak lain. Mereka mengira dengan menulis jawaban yang ideal, mereka akan mendapatkan hasil penilaian yang baik. Padahal mereka sedang membohongi dirinya sendiri. Membohongi tentang dirinya mereka sendiri, yang justru menggagalkan proses tentang pengembangan diri. Penyebab utamanya itu adalah
Karena banyak orang bersikap untuk memenuhi harapan orang lain. Ketidakjujuran dan ketidakmampuan untuk bersikap apa adanya membuat mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Tips yang kedua yaitu jujur terhadap diri sendiri. Pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Seringkali menjadi jujur pada diri sendiri terasa sangat menyakitkan. Banyak orang merasa berhenti dalam karirnya. Mereka menganggap orang lain dan lingkungan sebagai sumber kegagalannya. Mereka mengingkari bahwa penyebabnya justru berasal dari dalam dirinya mereka sendiri. Di lain pihak, seringkali orang tidak mampu jujur pada dirinya sendiri karena salah dalam memahami keberhasilan yang sedang diraihnya. Banyak orang berhasil lalu mengira mampu melakukan apa saja. Mereka mengembangkan kedua lengannya lebar-lebar dan menyangka akan berhasil di semua hal. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada batasan-batasan yang tidak mungkin bisa dilaluinya. Jujur pada diri sendiri adalah bersedia untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Mengenali diri sendiri adalah belajar untuk menilai dan memahami diri sendiri dengan pikiran jernih tanpa dibebani dengan prasangka, harapan, ketakutan, dan perasaan-perasaan lainnya. Metode yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Maukah Anda memaafkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menerima sebagaimana adanya dengan hati yang lapang? Mengenal diri sendiri bukan sekedar mengenal nama, alamat, usia, dan apa-apa yang tercantum di dalam dirinya. Mengenal diri sendiri adalah suatu proses dan hubungan timbal balik antara seseorang dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang terbiasa untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka mengembangkan berbagai cara berkomunikasi efektif dengan orang lain demi tercapainya tujuan. Demikian pula halnya dengan belajar mengenal diri sendiri. Seseorang harus mengembangkan bentuk komunikasi timbal balik yang baik dengan dirinya sendiri. Mereka harus menumbuhkan kemampuan untuk melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri agar mampu memahaminya dengan baik. Proses ini adalah keterampilan yang harus diasah terus-menerus dalam kehidupan kita. Pada awalnya selalu terasa berat memang, karena sebelum bertindak, seseorang itu harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Apakah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan diri saya? Apakah ini benar-benar menjadi keinginan diri saya? Dengan kata lain, proses mengenal diri sendiri itu adalah proses membangkitkan kesadaran diri. Ya. Dan bagian terberat dalam proses ini adalah belajar untuk berdisiplin. Metode yang keempat yaitu melakukan disiplin diri. Apakah Anda sanggup melakukan disiplin diri?
Salah satu bentuk disiplin yang menuntun pada pengenalan diri sendiri itu adalah mengamati diri sendiri, cermat mengamati setiap perasaan, pikiran, harapan, keinginan, kegembiraan, dan lain-lainnya yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Para spiritualis biasanya melakukan ini dengan meditasi, dengan khusyuk, mengheningkan cipta atau berbagai istilah lainnya. Pengamatan ini menumbuhkan kesadaran yang lebih tenang dan mampu melihat secara jernih pikiran dan perasaan yang sedang terjadi, kemampuan, bakat, dan keterampilan yang dimiliki, kekuatan dan kesempatan untuk menggunakan semua pikiran, perasaan, kemampuan, bakat, dan keterampilan itu untuk sebaik-baiknya kehidupan karir kita. Pengamatan diri ini dapat dilakukan di setiap saat sambil kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Justru dalam kegiatan sehari-hari itu seseorang berkesempatan untuk menyadari betapa banyak gejolak pikiran, perasaan yang muncul silih berganti. Seperti itu. Jadi kesempatan untuk menyadari diri sendiri itu banyak gejolak pikirannya. Ya, metode yang kelima, menjadi diri sendiri. Ini agak sulit memang menjadi diri sendiri. Apakah Anda bersedia menjadi diri Anda sendiri? Banyak orang mengamburkan arti diri sendiri itu dengan semaunya sendiri. Menjadi diri sendiri melalui proses mengenal diri adalah menumbuhkan pengendalian diri, karena dalam mengembangkan diri, seseorang harus senantiasa berjalan pada potensi-potensi yang dianugerahkan padanya. Selain itu, banyak orang menjadi apa yang dikatakan orang lain dan menganggapnya itu sesuai dengan dirinya. Yang perlu disadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda dan unik sebenarnya. Nggak ada orang yang sama, tidak ada orang yang sama. Mereka dianugerahi kemampuan-kemampuan, potensi, bakat yang berbeda-beda. Tugas manusia adalah menggunakan semua itu untuk kemajuan dalam kehidupan ini. Tujuan mengenal diri untuk pengembangan karir adalah mengenal apa potensi-potensi, bakat, kemampuan, dan keterampilan yang ada pada diri agar bisa digunakan untuk kemajuan karir kita. Selain itu, mengenal diri sendiri juga akan menumbuhkan kesadaran, pengendalian diri, suatu bentuk pengembangan emosi dan spiritual yang dibutuhkan untuk mengiring langkah kemajuan karir kita. Seperti itu. Jadi ada metode yang keenam. Metode yang keenam ini melakukan kegiatan-kegiatan alternatif. Ya, ambil waktu tenang, ambil waktu yang senggang lah. Carilah suasana tenang, persiapkan diri untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini akan berlangsung misalnya 30 menit atau lebih. Dalam melaksanakan kegiatan ini, bersikaplah seperti menonton film kehidupan Anda sendiri. Jangan biarkan emosi Anda terlibat. Berusahalah untuk menerima apa yang terjadi. Bila Anda bermaksud menafsirkan apa yang mungkin terlintas dalam kehidupan ini, maka anggaplah bahwa tidak ada satupun yang sia-sia, selalu bertujuan dan baik bagi pengembangan diri kita sendiri.